Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kenalkan, nama saya Edwin Senandina Gatot. Saya adalah mahasiswa ilmu politik dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah kita semua dapat diberikan nikmat iman dan nikmat yang sangat luar biasa di tengah pandemi COVID-19 ini. Salawat serta salam tak luput pula kita hantunkan dan muliakan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat perjuangan beliau kita semua dapat terbebas dari zaman jahiliyah dan mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Nasi selaku dosen kami dari FISIP UNJ yang telah memberikan sebuah tugas untuk membuat video, dan saya akan membahas video tentang penetapan dan pengesahan peraturan perundang-undangan. Undang-undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Nah, penyampaian rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari. Nah, terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Di dalam pasal 73 rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud di dalam pasal 72 yang tadi disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama itu 30 hari. Nah, itu terhitung sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan juga Presiden. Nah, dalam hal rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 hari. Nah, terhitung sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui bersama, maka rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Dalam hal sahnya rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat 2, kalimat pengesahannya berbunyi, undang-undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan dari pasal 20 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud ayat 3 harus dibubuhkan pada halaman terakhir undang-undang sebelum pengundangan naskah undang-undang ke dalam lembaran negara Republik Indonesia. Kemudian pasal 74 dalam setiap undang-undang harus dicantumkan batas waktu penetapan peraturan pemerintah dan peraturan lainnya. Nah, sebagai pelaksanaan undang-undang tersebut, penetapan peraturan pemerintah dan peraturan lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak atas perintah suatu undang-undang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tadi. Nah, itu adalah proses penetapan dan pengesahan
dari rancangan undang-undang di Indonesia khususnya. Karena jika tidak disahkan itu harus ada prosedurnya gitu. Mulai dari tahap penyusunan, kemudian perangkaian, pembahasan. Nah, itu penetapan ini ya memang seperti itu, harus ada persetujuan dari presiden yang sudah ditetapkan secara diskusi, secara rapat dan lain sebagainya. Itu sangat panjang prosesnya baru penetapan. Nah, yang menetapkannya presiden. Gitu. Jika undang-undang tersebut belum disahkan atau masih sekedar rancangan undang-undang, nah itu masih bisa diganggu gugat, itu masih bisa diganti dengan peraturan yang baru atau rancangan undang-undang yang baru yang lebih efisiensi mungkin. Karena di Indonesia ini terbilang unik. Kenapa unik? Dari model prosedurnya itu masih terlihat sistematis sebenarnya, tapi lagi-lagi kita tidak bisa pungkiri bahwa permainan dalam itu kita tidak tahu kenyataannya seperti apa, yang berdasarkan yang kita ketahui. Oleh karenanya, jika rancangan undang-undang tersebut belum ditetapkan dan belum disahkan, maka kita masih bisa mengkritisi pemerintah dengan melakukan demonstrasi, dengan melakukan uji banding, judicial review, apakah peraturan ini masih mengandung unsur mengecewakan atau malah menguntungkan. Nah, itu bisa dikaji kembali sebelum adanya penetapan. Karena memang kalau misalkan sudah ada dengan adanya penempatan atau sudah disahkan gitu, nah itu sangat sudah menjadi undang-undang yang konkret, kemudian dipengundangkan. Setelah dipengundangkan, dilemparlah ke lembaga media republik. Nah, kemudian di-share. Setelah di-share, diberitahukan kepada seluruh masyarakat bahwa undang-undang tersebut sudah disahkan. Lalu setelah itu tinggal pengimplementasian dan juga peran dari masyarakat itu sendiri terhadap undang-undang itu seperti apa. Karena memang masih banyak undang-undang yang mengandung unsur kontroversial ketika sudah disahkan dan bahkan sebelum disahkan. Nah, oleh karenanya kita khususnya sebagai rakyat Indonesia harus memiliki edukasi politik, harus memiliki orang yang kita tuh harus lebih update gitu, apalagi di zaman era 5.0 sekarang nih, semua bisa diakses dimanapun. Nah, kita juga bisa membaca nih tentang peraturan perundang-undangan yang sudah disahkan oleh DPR dan Presiden. Apakah memang undang-undang tersebut memihak pada rakyat atau bahkan malah menguntungkan sebelah pihak. Ya, kalau misalkan kayak kemarin terjadinya demo besar-besaran, terjadinya banyak kontroversial di antara kalangan masyarakat, mahasiswa, buruh, pengusaha, bahkan dari elit politik tersendiri terkait undang-undang Omnibus Law itu, yang memang sekiranya dirancang untuk memudahkan investasi masuk, mengembangkan. Tapi di satu sisi setiap perancangan undang-undang yang dibuat itu pasti memiliki sebuah konsekuensi yang tinggi. Nah, pasti ada yang dikorbankan. Tapi bagaimana pemerintah tersebut bisa meminimalisir terjadinya kerancuan, terjadinya kekacauan sebelum atau bahkan sesudah ditetapkan menjadi undang-undang dasar, itu yang sangat berat. Oleh karenanya, mulai dari proses penyusunannya pun itu sangat rumit, seharusnya sangat rumit, dan kemudian ada alur birokrasinya, hierarki hukumnya. Sebelum itu kita harus konsultasi dengan para pakar-pakar ahli dan lembaga terkait mengenai rancangan undang-undang seperti ini, baru bisa disahkan. Dan ketika disahkan, itu masih ada masa uji coba juga. Apakah ini memang undang-undang ini bisa diterima dengan baik oleh masyarakat Indonesia khususnya atau tidak. Karena ketika undang-undang ini sudah disahkan, udah paten gitu.
itu harus ada keputusan dari presiden untuk dapat mengubah peraturan perundang-undangan pengganti presiden. Nah, peraturan undang-undangan menggunakan perpu, dan perpu ini cuma berjalan sampai 6 bulan. Nah, itu diberi kesempatan untuk membuat rangkaian peraturan undang-undang kembali. Oleh karenanya, kita khususnya sebagai mahasiswa harus kritis terhadap suatu kebijakan-kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah ke depan. Karena langkah yang diambil sekarang itu menentukan bagaimana nasib kita dari bangsa kita sendiri pada masa yang akan datang. Itu sangat mempengaruhi impact-nya. Kita lihat apakah dari peraturan perundang-undang ini apakah ada check and balance-nya. Nah, dari alur sistem birokrasi, administrasi, kemudian apakah peraturan ini memiliki akuntabilitas yang sangat jelas atau tidak. Nah, itu harus kita kaji kembali sebelum ditetapkan. Karena kalau misalkan presiden sudah memutuskan, meskipun dia tidak menandatangani selama 30 hari, itu sudah dinyatakan sah. Karena memang sudah disetujui oleh presiden dan DPR. Nah, itu pada masa 7 hari. Seperti itu teman-teman. Banyak kegaduhan, banyak hal-hal yang terjadi di Indonesia ini. Cukup miris melihat bangsa kita yang mana masih banyak masyarakat yang kurang tentang edukasi politik. Yang memang politik ini sebenarnya penting sebagai suatu alat untuk kita menjalankan atau menggerakkan suatu negara dengan keputusan dan penegasan serta penetapan dari peraturan perundang-undangan. Jika tidak adanya peraturan perundang-undangan, saya kira negara tersebut tidak akan berjalan sebagaimana yang semestinya dan tidak memiliki alur politik yang jelas. Karena tanpa adanya peraturan, itu tidak akan terbentuk keselarasan. Negara tidak akan berjalan serasi dan penuh damai. Negara tidak akan bersifat konstruktif. Nah, itu pasti ada banyak kesalahan. Maka itu pentingnya. Ketika undang-undang dibuat, dirancang, dikaji, disusun, kemudian ditetapkan, diundangkan, ya kan, terus dipublikasikan, disebar luaskan. Nah, itu prosesnya begitu sangat panjang. Maka dibilang susah, bukan main susah. Kita nggak boleh main-main terkait masalah undang-undang. Karena kalau misalkan pemerintah membuat peraturan perundang-undangan dengan main-main, justru mau dibawa kemana negara kita? Bangsa kita ini akan seperti apa? Kita harus melihat dari sejarah sebelumnya. Kita harus melihat bagaimana perjuangan para pahlawan yang sudah tiada untuk merenggut ya negara dari masa zaman penjajahan. Kita harus melakukan suatu bentuk aturan. Karena kalau misalkan tidak adanya aturan, nah negara ini akan lost. Negara ini akan larinya kemana? Arahnya kemana? Oleh itu, setiap sesuatu hal yang berkaitan dengan negara, baik itu masyarakat dalam ranah pemerintahan, dalam ranah desa, ranah kabupaten, provinsi, dan lain sebagainya, itu perlu adanya peraturan perundang-undangan. Yang hanya bisa mengesahkan itu adalah presiden berdasarkan musyawarah dari DPR bersama presiden dan lembaga-lembaga terkait. Itu ditetapkan dan disahkan, jebret, sudah paten. Kalau seandainya tidak ada pengesahan tersebut atau presiden lalai untuk tidak mau membuat atau mengesahkan peraturan perundang-undangan, itu bisa saja terjadi, tetapi perlu banyak pertimbangan. Jadi seperti itu teman-teman. Lihat bangsa kita yang luar biasa ini, dari Sabang sampai Merauke, dari berbagai macam suku, bangsa, dan agama, bermacam-macam budaya, bahasa, perlu dan penting sangat tentang adanya peraturan perundang-undangan agar menjaga check and balance antara sistem politik, sistem ekonomi, sistem hukum, sistem keparawisataan, dan sistem yang lain. Seperti itu teman-teman.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, karena yang salah datangnya dari diri saya dan yang benar selalu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Idun Andi Negatot pamit undur diri. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.